Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan. Satu hari yang Tuhan sediakan bagi kita sangatlah indah, ini satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Ada banyak kita bersyukur kepada Tuhan karena satu anugerah yang Tuhan berikan di hari yang baru. Untuk itu saya rindu untuk kita belajar tentang firman Tuhan di hari yang indah ini. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di hari yang baru. Kiranya pertolongan Tuhan kami boleh melewati hari ini dengan baik. Dan kami rindu untuk belajar sebagian dari firman Tuhan. Bantu kami untuk mengerti dalam nama Yesus, amin. Judul renungan kita di pagi yang indah ini, saya berjudul, Kalau Marah Tidur. Tentunya kita semua pernah marah. Baik marah ke teman, marah ke orang tua, dan marah ke siapa saja, atau ke pacar mungkin, anak-anak muda, kita mungkin pernah merasa marah. Tapi di sini kita akan belajar dari firman Tuhan, dari Alkitab, di mana seharusnya apa yang kita lakukan ketika kita marah. Kita boleh buka di dalam Mazmur 4 ayatnya yang kelima. Mazmur 4 ayat 5, firman Tuhan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-kata dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, saudara-saudari, anak-anak muda, ketika kita marah, apapun yang terjadi, janganlah kita berbuat dosa. Kenapa? Ketika kita sudah marah, emosi kita tidak stabil. Dan akan ada terjadi konsekuensi atau hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita marah. Bahkan banyak berita-berita pemukulan suami terhadap istri, mungkin istri terhadap suami, dan orang tua kepada anak-anak. Karena apa? Karena emosi. Sehingga Alkitab menegaskan kepada kita bahwa ketika kita marah, sebaiknya kita berkata-kata dalam hati dan tidur, diam. Karena kenapa? Karena kalau kita emosi, marah, dan emosi kita ini meluap, hal-hal yang tidak inginkan bisa terjadi. Pemukulan mungkin, dan lain sebagainya. Banyak terjadi ketika kita sedang marah. Baik itu kata-kata yang kasar keluar, kemudian tindakan keluar. Inilah yang terjadi. Banyak kasus-kasus seperti ini. Sehingga di pagi yang indah ini kita ditegaskan dan diingatkan bahwa ketika kita marah, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, dan kepada tetangga mungkin, kepada semua orang yang mungkin menjengkelkan hati kita dan kita kebawa emosi, maka ditegaskan dalam firman-nya, yaitu berkata-kata dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Melalui tips yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk bagaimana kita mengontrol emosi kita, inilah tips yang sangat dianjurkan kepada kita semua. Supaya ketika kita marah, kita jangan malah berbuat dosa lagi. Melalui tindakan dan perkataan. Karena emosi yang tidak terkontrol. Sehingga ini adalah satu tips yang sangat baik kita praktekkan. Yang sangat boleh kita praktekkan di rumah. Boleh dipraktekkan dalam berjemaat. Ketika kita emosi, baiklah kita berkata-kata dalam hati dan kita boleh mendoakan mereka. Misalnya ada orang yang membuat kita emosi, biarlah kita berkata-kata dalam hati dan di sini tekankan tetap diam dan kita doakan mereka supaya emosi kita tidak menjadi dosa. Kenapa? Ketika emosi kita menjadi dosa, itu yang saya bilang tadi, kekerasan akan terjadi ketika emosi kita sementara meluap. Mudah-mudahan dengan renungan singkat di pagi yang indah ini boleh menguatkan kita menjalankan kehidupan kita sepanjang hari ini, di mana kita boleh kontrol emosional kita, boleh mengontrol emosi kita, supaya kita jangan lebih berbuat dosa lagi akibat emosi itu, tapi bagaimana kita boleh mengendalikan emosi. Dan tips yang Tuhan ajarkan kepada kita yaitu berkata-kata dalam hatimu dan di tempat tidurmu dan tetaplah diam. Biarlah melalui renungan pagi di saat ini boleh menjadi satu pelajaran untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.